Mari kita bebaskan jiwa kita dengan tuntunan daripada Roh Kudus. Kenapa para pemazmur lebih banyak mengatakan hai kepada jiwa? Karena jiwa ini sangat berpengaruh. Mari kita bebaskan jiwa kita dalam pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Kami mempersilahkan Engkau, Yesus Tuhan, hadir dan bertahta dan berdaulat
hadirat-Mu ada kemerdekaan. Dalam hadirat-Mu ada sukacita sejati. Dalam hadirat-Mu Engkau ada bersama. Kami memilih untuk tinggal dalam hadirat. Kami yang benar. Segenap semesta alam dalam karya-Mu. Semua dalam hadirat. Semua dalam pemandangan. Tidak ada yang luput dari tatapan. Semua terlihat sampai ke hati kami. Tidak ada yang sendiri. Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang baik. Engkau selalu ada untuk kami. Engkau hadir di tengah kami. Bersama-sama untuk memuji. Bersama-sama untuk bersyukur. Bersama-sama untuk bersyukur. Engkau tidak seperti ilah-ilah yang lain. Duduk diam, punya mata tidak melihat. Punya telinga tidak mendengar. Punya mulut tapi tidak bisa dimakan. Punya tanah, punya kaki tapi tidak bisa berbuat apa. Tapi Engkau beda. Engkau Tuhan semesta. Elohim Shepherd. Yesus Kristus. Sekali lagi kami membicarakan Engkau berdaulat atas kami. Bersuka bersama kami. Memuji bersama kami. Semua yang siap bersuka bersama kami. Katakan amin. Amin. Siap memuji Tuhan. Amin. Tuhan Allah hadir di dalam kita. Dia menulis hidup kita. Kisah-kisahnya dengan buku-buku. Amin.
Mari jemaat Tuhan, katakan dengan segala persembahan yang segala puji, segala hormat, senang hatiku menyembah. terimalah Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menepati janji-janji. Sekali lagi dengan iman. Ku percaya. Mari angkat kedua tangan sama-sama. Tak pernah gagal jadikanku. Amin. Lebih dari pemenang. Tak pernah gagal menepati janji. Sekali dengan iman. Ku percaya. Ku percaya Kau
janjinya terjadi dalam hidupmu. Janjimu. Haleluya. Haleluya, you are King of Kings. Engkau Raja segala raja. Engkau bertata berkuasa selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Kami bersukacita bukan karena keadaan, tapi kami bersukacita karena roh yang dalam kami lebih besar daripada dunia ini, Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, hidup kami bukan dipengaruhi oleh keadaan, tapi oleh kebenaran-Mu. Kebenaran-Mu yang memerdekakan, memulihkan, membangkitkan roh kami. Saja bagi kami merendahkan isi seluruh hidup kami, Tuhan, untuk mendengar isi hati-Mu. Berkati hamba-hamba yang sudah memuji menyembah Tuhan, mau pakai mereka, bisnis, pekerjaan, studi, apapun dikerjakan dibuat berhasil. Bagi kami semua Tuhan Yesus, kami fokus menjadi senantiasa pagar tembok berapi dan patinan, tidak ada kuasa yang selain kuasa-Mu yang hadir. Kami turun di bawah otoritas surgawi, dan kami percaya Roh Kudus mampu menerjemahkan setiap firman lewat kuasa Roh Kudus yang tinggal dalam kami. Berbicara Roh Kudus, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa untuk bersyukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Terima kasih tim worship. Satu sukacita yang luar biasa, saya ada di tengah-tengah saudara kembali. Bagaimana kabar saudara hari-hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Apanya yang luar biasa? Coronanya yang luar biasa. Bisnisnya, pekerjaannya, studinya, apapun yang sudah lewati, percaya saja ada roh Allah yang luar biasa. Amin. Amin. Iya, tetap bersukacita. Bilang kanan kirimu, katakan tetaplah bersukacita. Saya pelototin, terutama suami sama istri ya. Haleluya. Mulai gajinya mulai kurang, apalagi yang sekolah juga asik sekolahnya di rumah ya, lebih banyak belajar atau lebih banyak main game. Shalom aleichem. Anak pendeta pasti banyak baca Alkitab. Oh, haleluya, haleluya. Ya, saya percaya di sini rajin baca Alkitab. Amin. Amin. Ya, mumpung lagi pandemi, banyak di rumah. Haleluya. Banyak mikir pasti ya. Haleluya. Mikirnya mikir tentang firman. Ya, amin, cuma 2 orang ya. Lainnya mikir duit Pak kurang, gaji 20%, 50% atau malah di PHK. Ada yang di PHK di sini? Tuhan tidak pernah mem-PHK saudara. Jangan takut. Sekalipun saudara di PHK mungkin, tapi Tuhan tidak pernah mem-PHK. Amin. Amin. Ketika kau datang kepada Tuhan, mungkin dalam kesedihan, waduh ini pasti banyak berpuasa ya, karena duit jadi puasa. Haleluya. Maksudnya puasa apa? Tetap makan di rumah, tapi mungkin puasa jalan-jalan, puasa yang mungkin sebulan sekali makan steak, ya ganti sama steak Jawa. Haleluya. Tempe tahu. Haleluya. Ya serius amat nih saudara ya. Haleluya. Nggak apa-apa kalau dalam Tuhan, tanggapi biasa tapi melakukannya serius. Amin. Bilang kanan kirimu, seriuslah sama Tuhan. Pelototin tuh ya, suami istri terutama. Haleluya. Jangan setiap hari manyun ya. Haleluya. Kerajaan manyun terjadi di bumi Indonesia ketika corona melanda. Saudara. Harusnya mengucap syukur, mengucap syukur senantiasa. Ada saatnya suka, ada saatnya duka. Mengucap syukur nanti ada, kalau lagi suka mah bisa, tapi kalau duka cita, lagi mengalami kedukaan, bisa mengucap syukur. Wah, apa itu yang di Bandung Depok mau shalom, haleluya, tetap bersuka cita. Amin. Amin. Aminnya dipelanin. Nah, saudara yang keras, haleluya. Sudah diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Belum dibacain, udah berkati, hebat turun kalau gitu ya. Kita buka 1 Samuel ya. Hari ini jadilah tangguh dan kuat dalam Tuhan. Siapa sih yang nggak mau jadi tangguh kuat dalam Tuhan? Pasti semuanya mau ya. Tangguh kuat kalau loba duit Pak. Tangguh kuat kalau jadi seorang direktur. Saya punya apa nama adik anak saya. Tiba-tiba naik posisinya. Jadi lagi pandemi coba. Biasanya kalau lagi pandemi itu posisi puji Tuhan masih bisa bekerja juga. Amin. Ini naik jadi vice president, wah, jadi picture presiden, ya. Waduh, saya pikir aneh ya, lagi pandemi malah naik. Jangan-jangan vice presidennya kena corona, ya, jadi diganti. Oh bukan, kalau sudah waktunya Tuhan, di tengah kondisi yang tidak memungkinkan sekalipun, Tuhan bisa mengangkat engkau. Karena Tuhan tidak pernah membuang engkau. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan engkau tergeletak. Bahkan dikatakan sampai terguling-guling moal.
Kalau hari ini kau merasa, Tuhan, aku seperti terguling-guling karena keadaan, nama dibuat sorangan, bukan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah membuat saudara terguling-guling dalam pekerjaan, bisnis, dalam keluarga saudara. Batuk baterai dulu bentar ya. Saking semangatnya, saudara. Semangat tadi soalnya Pak semangat saudara. Haleluya. Saya sebenarnya pengen melompat, cuma di belakang kanan kiri. Melompat ya, nanti misalnya Pak Pendeta jam 7 kurang 5 ya. Harus lompat sama Tuhan. Kajian lagunya mungkin tidak bisa pahami, tenang awan saudara, lompat aja sama Tuhan. Karena mungkin masalah saudara akan ambrol, anggar kayaknya masalah anak ayah saudara. Tapi ketika sudah melompat buat Tuhan, kata iblis, gelo siapa ya? Kata iblis katanya, nah lagi sedih, lagi berduka cita, kamu lompat-lompat, kamu kurang ajar, itu kata iblis. Tapi kata Tuhan, very good. Lain very good, akhirnya nongkrong balik ngudutnya lain. Very good, terima kasih, luar biasa, haleluya. Ada anggur? Oh, nanti lah. Haleluya. Mabuk saya nanti. Haleluya. Jadi Manado tiba-tiba ada cap tikus ya. Haleluya. Ada tikus lewat maksudnya. Oke, 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 8. Yuk kita buka. Buka Alkitab saudara dan juga tab suci atau HP suci ya. Isinya firman Tuhan semua ya. Atau komentar-komentar yang negatif saudara ya, haleluya, di Instagram, di apa begitu. Saudara bisa meredam ketika ada komentar-komentar negatif. Karena itu bisa mempengaruhi pola pikir saudara. Dengan gampang sekarang sebetulnya saya nggak usah berkhotbah pun saudara bisa memahami, tinggal buka di YouTube apa sudah ada saudara ya. Sambil nongkrong sambil pakai kaos singlet saudara ya bisa lihat itu. Tapi saya percaya apapun keadaan saudara tidak dipengaruhi oleh keadaan. Amin. Oke, ya. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai dengan 8. Saya akan bacakan ayat ganjil. Bapak Ibu Saudara baca ayat yang genap. Ziklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ayat nyeri hatinya. Haleluya. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, pria dan muda, Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat tercepit karena raja mengatakan kepada rakyat berkata di hati masing-masing anaknya laki-laki dan perempuan. Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan Allah. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian berkatalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar rombongan itu? Akan dapatkah mereka tersusun? Dan dia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya kau akan mendapat musuh mereka dan melepaskan para lawan. Amin. Berbahagia setiap saudara dan saya mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Ya, kita sering baca bagian ini bagaimana Daud tinggal di Ziklag karena memang Daud dikejar oleh si Saul. Lalu dia berusaha untuk lari sedemikian rupa dan Daud tetap menghargai Saul. Dan Daud percaya Saul juga adalah orang yang diurapi. Nah, hari-hari ini juga banyak juga para hamba Tuhan juga saling berkomentar yang haleluya. Saya beritahu saudara, cari komentar yang dari Tuhan saja. Dengan cara apa? Saudara akan meresponi setiap komentar, apakah itu benar atau enggak, itu sesuai dengan firman atau enggak. Tapi kalau jarang baca firman, bagaimana bisa memahami apa yang dijelaskan? Malah jadi bingung. Hari-hari ini banyak orang yang bertanya, Pak, YouTube ini benar nggak Pak? Benar. Loh, kalau soal benar tidak, cari dong firman Tuhan. Anda berapa tahun Kristen kita? Ada yang baru 3 hari yang lalu? Shalom.
Ada yang sebulan yang lalu baru percaya Yesus? Wah. Ada yang setahun yang lalu. Ada yang 5 tahun lalu. Sekarang ada yang 10 tahun lalu jadi Kristen. Halo. Berarti ini sudah 15 tahun. Lebih rohani dari saya. Cium saya sedang haleluya. Mungkin sudah 10 tahun, 15 tahun. Tapi adakah perubahan yang terjadi dalam hidupmu? Angger kene, Tuhan Yesus tidak berubah. Oh saya juga, pantesan Papa itu kamu tidak pernah berubah. Ayo khotbah mah luar biasa, menggelegar, tapi begitu di rumah, angger kene ngambek. Katanya Tuhan Yesus sudah berubah. Oh saya juga salah, saudara, haleluya. Tuhan Allah yang luar biasa, Dia Alfa dan Omega, dulu, sekarang, selamanya tidak pernah berubah. Kasihnya kepada manusia tidak pernah berubah. Kasihnya kepada anak-anaknya, kalau tentang manusia bicara umum, tapi kasihnya kepada anak-anaknya seperti kasih Bapa kepada anaknya. Bagaimana mungkin seorang bapak membuang anaknya? Hari-hari ini mungkin ada di koran, ada yang sampai dibunuh anaknya, ada yang bapaknya, ibunya dibunuh oleh anaknya. Itu dunia. Tapi ukuran surgawi tidak seperti begitu. Makanya Tuhan sediakan kekekalan bagi saudara dan saya, amin. Jadi apapun yang kau alami saat ini, engkau punya Bapa yang luar biasa. Terpusing naon lagi doa, Abah, kumaha kita abah tenang naon, gak apa-apa, berdoa untuk Abah. Mungkin jangan bilang ya kumaha waduh. Jadi kita seperti Bapa dan anak. Jadi bisa babe, bisa apa, apalagi ya bahasa ini, Papa, sebut Abah, Bapa. Dia begitu dekat. Dia hanya sejauh doanya. Tidak, kalau dia mah memang kita sering berdoa dah hese. Tapi ketika berdoa, saya tidak merasa nanaon, tidak merasa apa-apa. Iblislah yang membuat menutup mata roh saudara, telinga roh saudara, mungkin tidak bisa lihat di alam di luar itu, tapi saudara tidak merasakan apa-apa. Kenapa? Yang saudara lihat jasmani, keadaan yang sebenarnya. Kumaha yang sudah berdoa lengan jadi suku-suku lengan, tapi tidak pernah berubah. Bagaimana jadi tangguh, bagaimana jadi kuat, sementara saya kehilangan pekerjaan, sementara tadi pengadilan negeri saudara, ngantri itu banyak janji-janji, banyak dude-dude. Haleluya. Kunaon, kamu lihat keadaan, kamu biasanya gaji saya tiap bulan ini, tapi ternyata sekarang mana? Ini anak-anak belum makan, anggap gini. Bukan berarti corona, memang dapat bantuan dari pemerintah, tapi terbatas. Nah, ini ekonomi lain menekan. Karena begitu, dan Indonesia sudah memasuki resesi. Tenang, puji Tuhan, kalau kita punya iman tidak apa-apa, karena pemeliharaan Tuhan sejati. Amin. Tuhan tetap pelihara saudara. Ada yang hari ini makannya seminggu sekali, angkat tangan. Nanti saya kirim beras saudara ya. Ada yang sehari cuma sekali makannya. Ada mungkin yang lagi puasa. Minimal berapa? 3 kali. Baca firman Tuhan berapa kali? Apa? Seminggu sekali? 2 hari sekali? Sekarang balik tukar ya. Baca firman Tuhannya sehari 3 kali. Makan sehari sekali, kuat nggak? Namun 3 duit itu pasti kuat. Karena apa? Pengharapan sama Tuhan. Kalau lagi puasa, dikuatin. Puasa, bahkan juga menyembuhkan. Yang punya mah, coba puasa, sembuh. Kalau nama Yesus sembuh. Cuma saya, bahkan juga orang-orang Syalani, ketika mereka berpuasa, aduh puji Tuhan, katulir terus jadinya saudara. Saya mau puasa terus. Kok Teddy gitu, Pak Teddy saya mau puasa terus, nambah, sembuh mah saya. Nah, puji Tuhan kan. Haleluya. Dan banyak hal Tuhan bukakan. Nah, bagaimana dalam tokoh-tokoh Alkitab yang kalau sudah sering baca, mereka mengalami yang namanya ketangguhan iman yang luar biasa. Salah satunya adalah Daud. Jadi Daud waktu itu sebetulnya sudah bergabung dengan lawannya orang Israel, tentara-tentara Filistin. Bahkan panglima-panglimanya kenal. Ada beberapa yang dekat, tapi juga ada yang mulai mengeboskan ketika Daud dan juga tentara Filistin ingin bergabung dan ingin memerangi satu kota. Apa yang terjadi? Sempat Daud juga untuk melawan Raja di Akis ya. Dia juga bantu Filistin, dan Filistin, hebat ya kamu bantu saya. Bener, kamu tuh sudah
ada perseteruan antara kamu dan Saul. Itu Saul itu musuh kamu. Daud tidak pernah mengatakan Saul itu musuhnya, tidak pernah. Tapi karena kelihatan sekali bahwa Daud itu lari dari Saul lalu bergabung dengan tentara Filistin. Dan Filistin merasa, wah ini luar biasa nih. Orang yang mengalahkan berlaksa-laksa bergabung dengan kita. Pasti kekuatan kita penuh. Tapi rupanya juga ada orang-orang yang di dalamnya. Ini kita mau perang nih. Tolong kamu jangan bawa Daud, katanya. Kirim pulang deh Daud sama orang-orangnya. Jangan-jangan ketika kita perangi Israel, tiba-tiba Daud itu nusuk dari belakang. Api-api. Hari-hari ini juga dalam pelayanan, dalam pekerjaan, kadang-kadang ada orang yang menusuk dari belakang. Ada orang yang suka, kenapa dia dipilih? Nah, saya mah sudah bertahun-tahun di sini, tapi kenapa dia dipilih? Tak, seperti adik angkat saya, tiba-tiba belum menikah, ada daftar, jadi vice president. Mungkin orang berpikir, kunang dia, kenapa bukan saya? Saya lebih pengalaman. Namanya bos itu kadang-kadang bukan hanya lihat dari pengalaman, mungkin dari hadiah yang lain-lainnya. Apalagi kalau bos itu takut akan Tuhan, dia pasti akan tanya sama Tuhan, Tuhan siapa yang akan menggantikan vice president ini? Siapa yang menggantikan presiden itu? Ya mungkin Allah Pak Budiman menceritakan yang hebat. Oh banyak juga yang tiba-tiba terjun bebas. Dalam arti apa? Di PHK. Tapi sampai hari ini dalam mulutnya dia pernah keluar keluh kesah di depan saya ya mungkin enggak. Tapi saya lihat bagaimana hidupnya berkata Tuhan pelihara saya. Saya tahu suatu saat Tuhan kasih pekerjaan kepada saya. Stres ya, ayah saudara. Stres juga ada sampai mau bunuh diri. Dia berusaha tabrakan. Pakai motor, ada mobil sana tabrakan. Kayak ayam malaikat. Nah, orang nanti lala orang kena defect. Spekol. Kalau bukan Tuhan, kalau bukan kasih, kalau bukan apa itu? Kalau bukan Tuhan, saudara. Tapi karena Tuhan luar biasa kasihnya, pulihkan. Saya datang ke rumah, saya layani, pulihkan luar biasa. Dan ada kepahitan. Orang yang di dalam rumah sendiri juga tidak suka kepada sikapnya, tidak suka ketika dia tidak lagi bekerja, tidak lagi mensupport. Sih yang bayar itu siapa? Yang kasih makan ini siapa? Yang kami kasih makan peliharaan ini siapa? Kok saya? Kan biasanya kamu. Loh, saya kan sudah tidak bekerja. Kita saling berbagi, nggak bisa. Wah, Pak Getrek, jero, saudara. Jadi orang Filistin itu Pak Getrek sudah dijero. Tahu Pak Getrek dalam bahasa Jerman, tahu Pak Getrek? Saling bergesekan, saling bertentangan di dalamnya. Akhirnya Daud mengalah, kembalilah. Udah memang kalau memang saya nggak ini, saya balik. Nah, ketika pulang, dia sudah mengalah Raja Akis. Pulang mungkin biasanya Bapak Ibu Saudara ketika pulang ke rumah, ya biasanya bisa cari siapa dulu? Kalau bapak-bapak pulang kerja, cari siapa dulu? Cari anak ya biasanya ya. Padahal yang deket itu istri ya. Tapi carinya anak. Ada lagi, begitu sampai rumah cari apa? Si Gonggong. Nggak istrinya, nggak anaknya, si Gonggong. Saya dikasih anjing, namanya sama dengan anak saya. Waduh, namanya Michael. Masa saya panggil Mike. Ini juga masih ngomong meong kan. Saya ganti namanya, saudara ya. Ini pulang kadang-kadang mungkin kita penat, letih, kita pengen mungkin aja sekedar papi atau pak, gimana pak kerjaan tadi, bro lagi penat, lagi pusing gitu. Tapi dengan gimana pekerjaan yang lembut, lain mereka dawang saudara sambil. Nah jam segitu sebalik, mau duit sabaraha? Oh itu dia keluar ya, sampai takut gitu. Duit wae can gajian mah. Biasanya sok bawa tambahan, kelebihan, dong gitu nya ke saya. Waduh, kira-kira bagaimana kalau semua? Nggak salah. Kalau kita mau pulangnya sekalian pagi aja udah. Haleluya. Di sini enggak ya. Pulang tepat waktu sampai di rumah, membersih diri ya sesuai dengan protokol kesehatan, lalu kemudian mandi dan sedemikian rupa sampai akhirnya makan malam lalu mesbah bersama-sama. Amin. Haleluya. Terus mesbah ya setiap hari ada mesbah keluarga. Saya melihat ada mesbah-mesbah yang bolong. Haleluya. Dan sibuk. Haleluya. Saya kadang-kadang juga sibuk jam 9 mulai enggak apa-apa. Ayo mulai. Kami hampir tiap hari itu perjamuan kudus. Karena Tuhan yang suruh tiap hari. Tapi bukan berarti dengan begitu juga iblis berdiam diri. Itu sudah suka. Di malam itu ratusan puasa datang. Tapi kami nggak takut. Kenapa?
Karena ada yang membentengi hidup kita. Namanya Tuhan Yesus yang luar biasa. Nah, Daud juga ketika pulang, ya, maminya ada dua ya. Mami, anak-anaknya lihat dari jauh, alah, kehuruan, kebakar, panggil pemadam. Nggak ada, zaman dulu ya, orang pemadam gitu ya. Sampai di tempatnya ternyata sudah terbakar. Apa yang didapatkan Raja Daud? Kecewa. Ketika pulang ke rumah, dia sambut, kemana iya? Pi, ada makanan di meja, makan sendiri. Kita lagi di mall. Bercorona di mall, jujur-jujuran apa-apa kalau memang sudah yakin gitu. Kita lagi camping, wah, ditinggal sorangan, cuma kecewa komode dia, tidak ada, kebakar, habis semuanya, dan Daud merasa lemes. Wah, nah, kadang-kala ketika kita mengimani sesuatu, lalu kita percaya besok pasti jadi, ternyata tidak jadi, kecewa nggak? Ditanding saya kecewa ya, haleluya. Memangnya saudara Tuhan ya, Tuhan punya rancangan yang jauh lebih indah. Next. Ada 4 hal bagaimana kita bertumbuh menjadi orang yang tangguh. Dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-6 dikatakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan dan melempari dia dengan batu. Wajar, dia pemimpinnya. Nah, Jokowi aja tetap hari ini dibanding yang ini. Saudara berdoa supaya apa? Keadaan lagi begini saudara ya, ditekan sedemikian rupa. Coba sudah jatuh tertimpa tangga pula saudara. Kadang-kadang banyak orang-orang yang mengalami, saya ini sudah jatuh tertimpa tangga pula. Tangannya tangga monyet atau tangga gajah. Kalau tangga monyet malah itu. Aduh si papa ini katanya masih bercandanya. Betul pak, seperti Raja Daud ketika dia sampai, betapa kecewanya dia. Tapi rupanya rakyat menuntut dia, ini gara-gara kamu sih, ini gara-gara raja yang bodoh, ini gara-gara seperti bahasa seperti begitu. Wah, sampai dikatakan Daud ingin dilempari. Nah, hari ini kadang-kadang hidup kita seperti mau dilempar batu. Mau maju sebentar, turun lagi. Gak apa-apa ketika pertumbuhan iman saudara naik, tiba-tiba ada sesuatu, betul sedikit tanah naon, asal betul tanah naon. Naik lagi terus, nggak apa-apa. Itulah kehidupan. Kalau semuanya jalan tol, saudara, banyak yang tabrak, pasti banyak kecelakaan. Bener kan? Kecelakaan yang terbesar bukan di jalan biasa, di mana saudara? Di jalan tol sudah kecelakaan. Karena orang ketika jalan tol rasa wah hebat, terus ada kecelakaan waktu di daerah Cipularang ya, dengan anak-anak itu, anak-anak sekolah gitu. Saudara, salah satunya anaknya teman saya. Saya tahu persis bagaimana kehidupan dia. Aduh, betapa disayangkan, membesarkan serupa ketika masuk SMA. Bukan dia yang mengendarai, dia hanya duduk sebelah, tapi terlempar lalu meninggal langsung. Sepertinya sia-sia, tapi saya bilang ada rencana Tuhan di balik setiap peristiwa. Karena apa? Semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Toh pada prinsipnya rumah kita sesungguhnya adalah surga. Jadi buat apa kita mengeluh? Daud pun mungkin juga mengeluh. Dikatakan Daud menangis. Kalau menangislah Daud, wajar nggak ketika mengalami tekanan? Pak, nggak terkekek kan? Bisa-bisa gelo, hati-hati saudara ya. Kenapa kamu? Bisa ketawanya ketawa jam 7:05 nih. Ya. Wajar. Ketika saudara jalan keluar tempat ini tiba-tiba ada motor yang lewat, keinjak, aduh sakit. Saya kemarin juga jatuh dari lantai 2, jatuh, lalu kaki saya menghantam tembok keras sekali, bro, itu mau pelayanan juga. Wah, mungkin iblis pikir lu pincang, lu kagak bisa melayani. Saya bilang enggak, mau terpincang-pincang, mau keadaan bagaimanapun, saya tetap melayani. Kenapa? Roh Kudus yang suruh. Kalau Roh Kudus nggak suruh, ya saya tetap di rumah. Kita via telepon aja kan. Bukan saya takut dengan corona, enggak. Tapi kita berhikmat. Saya minta tuntunan Roh Kudus. Saya tidak mau melangkah tanpa tuntunan Tuhan. Kadang kita ketika melangkah, Daud juga ketika Daud bergabung dengan pasukannya dan juga bergabung ke Filistin, saya percaya itu tuntunan Tuhan. Tuhan sedang menghajar sesuatu lewat peristiwa ini supaya Daud yang pertama ini tidak mengeluh. Menangis boleh, khawatir boleh nggak? Boleh, tapi nggak boleh dipikirin. Oh, masalah apa? Khawatir mah pasti dipikirkan. Mengeluh boleh, tetapi sesaat saja. Lalu mulai mengarahkan diri. Jadi katakan orang tangguh tidak suka mengeluh, bukan berarti nggak boleh mengeluh, boleh sekarang, tapi jangan mengeluh terus, banyak mengucap syukur.
tidak suka mengeluh. Seperti Raja Daud, dia menangis, dia tidak mengeluh. Kenapa? Istrinya nggak ada, anaknya nggak ada. Kalau harta mungkin bisa dicari, tapi ini orang-orang terdekat. Hari ini mungkin kita kehilangan seorang sahabat, kehilangan teman kita. Tapi pernahkah saudara tahu bahwa ada sahabat sejati yang setia menunggu saudara hari-hari ini? Saudara sibuk dengan pekerjaan tapi tidak sibuk dengan Tuhan. Saudara sibuk dengan pelayanan tapi tidak sibuk dengan Tuhan. Mari menyibukkan diri dengan Tuhan. Maka yang keluar dari mulutmu, thanks God, rencana luar biasa. Engkau menempatkan di sini sedemikian rupa supaya saya jadi takut, jadi kuat. Oleh karena itu Tuhan, saya tidak mau mengeluh. Saya mau belajar mengucap syukur senantiasa dalam segala hal, dalam segala perkara. Bisa? Bisa. Daud pun sudah tidak punya apa-apa. Sepertinya hopeless, tidak ada pengharapan. Tidak lagi sesuatu yang dia harapkan untuk menolong. Orang Filistin juga mungkin dia berkata, aduh, gara-gara saya ke Filistin, kenapa? Tapi Tuhan yang suruh, dan Tuhan punya maksud. Itu yang pertama. Jangan suka mengeluh. Coba kanan kiri bilang, jangan suka mengeluh. Kenapa saudara? Mengeluh itu akan mempersulit kehidupan saudara. Persoalan bukan untuk dikeluhkan, tapi untuk diselesaikan. Jadi berhentilah mengeluh. Itu akan mempersulit saudara. Keluhan tidak akan mengurangi beban kita, tidak akan membuat belas kasihan Tuhan turun atas kita. Bukan mengeluh, tapi justru ketika mengucap syukur, belas kasihan Tuhan turun atas hidup saudara dan saya. Amin. Yang kedua, next. Nah ini, orang yang tangguh, imannya juga teguh. Di ayat 6 ya, ketika dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah berhati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Perhatikan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Daud bisa saja kecewa sebab selama ini Daud hidup dalam kebenaran dan dia begitu peka dalam alam roh. Dia begitu peka. Ada banyak orang yang pekanya alam roh setan, lihat curi terus saudara. Ya, doain sama saya kalau begitu. Jangan-jangan ada ikatan dengan kakek nenek moyang yang belum putus saudara. Karena itu dari nenek moyang. Kami membina selama ini saya tetap pelayanan saudara ya. Setiap hari pelayanan puji Tuhan ada 5-12 jiwa setiap minggu bertobat kepada Yesus saudara. Jadi buat saya dengan adanya corona ini tuai jiwa saudara ya. Banyak jiwa mau bertobat terima Yesus dari orang tua. Tapi ada juga saudara orang yang sudah saya jelaskan selama 3 jam setengah saya menjelaskan tentang berita keselamatan dari 9 malam sampai jam setengah 12 malam. Apa jawabannya ketika berdoa? Maaf Pak Teddy, kepercayaan kita berbeda. Lalu maksudnya ngapain ngundang saya di sini? Saya bukan dukun, saya bukan paranormal. Saya ingin memberitakan kabar sukacita bahwa ada satu pribadi yang sanggup melepaskan, membebaskan engkau, yaitu Yesus. Caranya harus buka hati. Kami berdoa dalam hati. Haleluya. Coba. Saat itu saya sudah pelayanan. Sebelumnya sore-sore sampai saya kejar waktu jam 9 dengan anak saya. Sampai pulangnya dikejar sama begal mobil saudara ya. Tapi tetap kadang pulang hampir jam 12 lebih saudara ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan melakukan itu. Seperti kesal saya saudara ya. Jangan ditiru saudara. Tuhan saya sudah sampaikan kebenaran, tapi kalau dia tidak terima malah hanya didoakan. Bahkan dia punya kakak ipar di depan mata ngeliat mujizat Tuhan, kakinya panjang pendek. Begitu didoakan dalam nama Yesus, kakinya memanjang. Tetap tidak percaya. Ketika saya kesal dengan Tuhan, sepertinya kecewa. Tuhan negur saya, tidak boleh kecewa. Siapa yang buat mujizat? Engkau Tuhan. Siapa yang membuat orang itu percaya pada Engkau? Ya sudah, kamu tinggal duduk diam dan mengucap syukur, dan imanmu harus teguh lewat ini. Ampuni aku Tuhan. Aku mau belajar seperti Daud, tidak kecewa dengan keadaan. Sekalipun mungkin Daud sudah hidup dalam kebenaran, tetapi apa yang dialaminya bukan berkat, bukan pertolongan atau hal-hal yang menyenangkan,
Sebaliknya kotanya dibakar, istri dan anak-anak ditawan musuh. Bahkan juga orang-orang sekitarnya yang mendukung dia ingin melempari dengan batu. Tetapi dalam keadaan demikian, kau harus tetap. Apapun yang terjadi, imanmu kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan luar biasa. Saya punya orang yang salah ini, kami kenal dalam arti saya juga tidak pernah tahu mukanya bagaimana lewat telepon. Dan apa yang terjadi, mereka karena kondisi ini keekonomian mereka hancur, dan kemudian sang suami melakukan ritual untuk mendapatkan uang dengan tumbal tentunya. Saya doakan istrinya, anaknya, supaya itu tidak terjadi. Terus doakan saudara. Mereka sudah datang ke tempat-tempat penyembahan berhala untuk melakukan ritual. Apa yang terjadi? Tuhan gagalkan semuanya. Tapi tetap suaminya belum kenal Tuhan. Istri dan anak-anaknya saya layani untuk terima Yesus. Tapi saya bilang, engkau harus tetap imanmu. Iya, pendeta, saya tetap percaya Yesus sekalipun kondisi keuangan saya sedang haleluya. Wah, sudah belajar haleluya. Ingat saudara, saya selalu mengajarkan ketika kondisi keuangan saudara sakit, saudara jangan perkatakan, iya saya lagi sakit ini. Benar-benar terjadi. Ayub 1 ayat 3 ayat 2 mengatakan, apa yang kamu takutkan itu terjadi. Ketakutan ada kekuatan saudara. Jadi ada kuasa perkataan saudara. Hidup mati dikuasai dah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Kalau engkau memperkatakan kebenaran, maka kebenaran itu akan tinggal di saudara. Tapi engkau memperkatakan sesuatu di luar itu, itulah yang terjadi. Tapi kalaupun terjadi, minta ampun sama Tuhan. Tarik lagi perkataan itu, buang dalam jurang maut. Saudara yang mengeluarkannya, saudara yang menarik kata-kata itu, buang dalam jurang maut. Dan ganti dengan perkataan Kristus. Wajar saja ketika orang mungkin sedang emosi, keluar perkataan itu, minta ampun sama Tuhan. Nanti saudara akan belajar. Jadi belajar mengimani sesuatu yang belum terjadi. Nah, Daud pun begitu. Teguh imannya dan dia percaya, menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Artinya apa? Dalam bahasa ini dikatakan bukan hanya menguatkan kepercayaan kepada Tuhan, tapi dia yakin Tuhan pasti menolong. Sudah belum terjadi? Belum terjadi. Tapi Daud punya iman, saya sudah raih itu dalam nama Yesus. Yesus sudah melakukannya di atas kayu salib dan dia sudah menang. Artinya persoalan sakit penyakit, persoalan apapun yang saudara alami saat ini, Tuhan sudah selesaikan. Sudah. Katakan terima kasih Tuhan. Jadi kalau keadaan keuangan saya sedang diuji, mari perkatakan terima kasih Tuhan. Keuangan saya sedang diuji oleh Tuhan. Atau keuangan saya sedang haleluya. Daripada keuangan saya sedang jelek, iblis senang. Bagus. Jelek terus katakan jelek. Oh. Saudara yang wajahnya putih mulus bilang jerawatan. Tapi yang jerawatan bilang apa? Mulus, putih, bersih, bersinar. Ya, artinya apa? Putih bersih bukan soal bicara warna kulit, tapi kalau ada kemuliaan Tuhan, aduh, capek. Kamu biarpun kulitnya hitam tapi penuh kemuliaan Tuhan. Wah, akan beda saudara daripada putih tapi tidak ada kemuliaan Tuhan di dalamnya, pucat, tiga orang sakit. Haleluya. Tapi di tempat ini penuh kemuliaan Tuhan. Daud mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat 6 berkatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saya sudah berdoa lama tapi kok belum terjadi, orang ini belum berubah. Jangan takut, Tuhan kasih upah kepada saudara. Ketika kami melayani itu selama setiap minggu itu ada satu keluarga hamba Tuhan kami layani, kami didik mereka dan puji Tuhan terjadi perubahan-perubahan yang radikal. Bahkan setiap kali datang itu mengalami manifest dan kemudian Tuhan ubahkan hidup mereka luar biasa. Itu semua karena Tuhan. Mau dikotbahin juga ini ya. Haleluya. Ayub 23:10 mengatakan begini, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Bilang, saya timbul seperti emas. Tapi syaratnya harus mau diuji. Aduh Pak, mana tahan diuji Pak, tidak tahan. Aduh, kalau mau jadi emasnya Tuhan. Jadi di surga itu ada tingkat kemuliaan, di neraka ada tingkat penistaan, saudara. Saudara mau taruh di klaster-klaster yang wah di hadapan Tuhan? Pengen kan? Itu klaster emas, saudara.
Jadi emasnya Tuhan. Bukan berarti kita harus memberitakan Injil, wah dipaksakan, bisa bahasa Inggris, pergi ke luar negeri gitu tanpa Tuhan suruh. Jangan coba-coba, Tuhan bisa yes no, bengong saudara ya. Tapi kalau Tuhan suruh, puji Tuhan. Tapi kalau saudara hanya membimbing keluarga saudara, jadi emas nggak? Jadi emas. Bimbing mereka sampai mereka dekat dengan Tuhan, hidup dalam Tuhan, tidak kompromi dengan dosa. Nanti saudara akan melahirkan generasi ilahi yang luar biasa. Kan pernah saya sampaikan tempat itu. Generasi yang kokoh kuat dalam Tuhan. Yang ketiga, next, cepat saja. Jadi kalau saya sudah bicara panjang ya. Orang yang tangguh bertanya kepada Allah sebelum melangkah. Nah ini saudara. Sebelum berangkat, saudara berdoa dulu. Dan memang mau pergi ke gereja Pak, biasa aja. Haleluya. Saya percaya bukan soal berangkat atau tidaknya saudara. 1-38 mengatakan begini. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Perhatikan baik-baik. Inilah kunci kemenangan Daud. Di setiap pertempuran Daud selalu alami kemenangan. Sebab apa? Ia selalu bertanya kepada Allah. Dia selalu bertanya, kita selalu bertanya kepada Roh Kudus. Roh Kudus, ini kira-kira boleh nggak saya dapat ini? Baru beberapa waktu yang lalu ditawarkan begitu banyak proyek, termasuk juga istri saya. Tetapi kami terus bawa dalam doa. Kalau ini perkenan Tuhan terjadi, kalau bukan perkenan, dan kami rindu juga Tuhan yang tuntun. Tapi kalau Tuhan nggak tuntun, kami nggak mau melangkah. Dan seperti yang menarik, buat kami enjoy. Karena apa? Fokus kami bukan bisnis, tapi fokus kami pada Yesus. Seperti gereja ini, fokusnya Yesus. Yesus. Ketika fokus Yesus, ada tawaran menarik, langsung Tuhan, ini loh, boleh nggak Tuhan? Kata Tuhan nggak boleh, oh nggak apa-apa, santai. Padahal sudah depan mata, sudah tinggal tanda tangan. Begitu. Tapi nggak boleh, ya sudah. Dan kita selalu mengimani, terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu limpah atas hidup kami. Udah, padahal nggak dapat. Bagaimana mungkin kita berkata berkat-Mu limpah? Ini nggak dapat. Kenapa? Seringkali orang hanya fokus pada berkat, tidak pada Yesus. Ketika saudara berminta, Tuhan, saya minta ini. Dalam doa seringkali permintaannya ada doa permintaan. Itu yang utama ya saudara ya. Doa apa lagi? Ucapan syukur. Jangan lupa ucap syukur dulu. Doa penyembahan, pengagungan kepada Tuhan. Ada doa syafaat, mendoakan orang lain. Kalau saudara bersyafaat artinya membela orang lain. Mungkin orang itu tidak saudara kenal dengan dekat, tapi mungkin juga orang itu yang membenci saudara. Tapi saudara mendoakan mereka. Bagaimana mungkin Allah tidak akan membela saudara? Bagaimana Yesus akan terenyuh dan lihat, hebat kamu. Kamu disakiti, tapi kamu mendoakan mereka. Bagaimana mungkin saya akan tinggal diam? Saya akan menolong engkau. Saya akan mengangkat engkau dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Membela perkara orang, Tuhan pasti bela perkara saudara. Ada doa puasa, ada doa peperangan, banyak macamnya, saudara ya. Tidak saya jelaskan di sini. Karena apa? Daud orang yang tahu bagaimana berterima kasih kepada Tuhan. Daud tahu bagaimana kehidupannya di masa lalu ketika dikejar-kejar oleh Saul. Sampai hari itu dia juga masih dikejar, berusaha dibunuh oleh Saul. Tapi dia selalu bertanya kepada Tuhan dan dia tidak pernah membunuh Saul. Demikian pula ketika dia akan melangkah, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Daud sadar bahwa kemenangan dalam pertempuran bukan ditentukan oleh banyaknya pasukan, tetapi oleh kuasa Roh Kudus. Oleh sebab itu ia akan memulai dengan apa? Tanya sama Tuhan. Hal yang kecil sampai hal yang besar, tanya sama Tuhan. Haleluya. 2 Samuel 5 ayat 22 sampai 23. Bisa buka 2 Samuel 5 ayat 22 sampai 23. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, janganlah maju. Perhatikan, kata Tuhan, jangan maju Daud. Padahal secara pasukan, dan Daud melatih pasukannya dengan cara kanan kiri itu bergerak. Otak kanan otak kiri sejak zaman Daud itu sudah luar biasa dikasih hikmat. Jadi otak kanan kiri bekerja dengan sempurna. Kenapa? Yang kanan pegang tombak, yang kiri pegang pedang. Entah kebalik seperti begitu. Bagaimana caranya nggak tahu. Bagi perang ini pedang, ini tombak, saudara ya. Luar biasa. Kenapa? Karena Daud tahu kalau kanan kiri dilatih, otak kanan otak kiri bekerja. Orang jadi pintar, saudara. Orang yang main piano itu jadi pintar. Kenapa? Kanan kirinya bekerja. Banyak teman-teman saya yang mereka pintar, main pianonya juga jago. Wah, karena rupanya dilatih segala rupa. Nah, Daud juga begitu. Tapi lebih lagi Daud bertanya kepada Tuhan. Walaupun Daud punya pasukan yang hebat,
bisa mengalahkan musuh. Tapi kata Allah, jangan gegabah, jangan bergerak tanpa aku. Orang-orang yang tangguh tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Orang-orang yang tangguh dia mengandalkan Tuhan. Amin. Mazmur 37:5 mengatakan, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya, dan Ia akan bertindak. Yang keempat, yang terakhir, next. Orang tangguh berani mengejar musuh. Bororaa, Pak, mengejar musuh. Malah kalau bisa dihindari. Saya berdoa, Pak, supaya saya tidak kena masalah. Bagaimana bisa dewasa kalau saudara berdoanya saya begitu? Tuhan, ini supaya masalah ini lalu dari depan aku. Aduh, kalau ini saya di penjara. Jangan takut. Tuhan tidak akan pernah memenjarakan engkau. Kenapa engkau melalui ini? Karena Tuhan sedang menguji. Daud tidak terjadi seperti begitu. Karena Tuhan tahu bagaimana hati Daud. 1-35. Kemudian ayat yang ke-B-nya. Dan ia berfirman kepadanya. Perhatikan, dia sudah tanya kepada Tuhan dan Tuhan jawab, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Yang ngomong Tuhan, bukan manusia. Kira-kira saudara yakin nggak? Ketika saudara berkata, jangan takut, jangan khawatir, aku akan memelihara engkau. Tapi berapa banyak di antara kita tetap tidak percaya, bahkan menaruh curiga kepada hamba Tuhan, menaruh curiga kepada Tuhan. Waduh, ditangking sama saya saudara yang sering kayak begini. Menaruh curiga, jangan-jangan Tuhan engkau salah milih. Kami mendoakan satu orang, sebetulnya dia pelayan Tuhan, penginjilan kemana-mana saudara ini, ke media juga luar biasa saudara. Tapi dia merasa saya adalah anak Tuhan, tapi anak yang tidak diperhatikan. Dia tahu firman Tuhan dari A sampai Z, tapi dia merasa bahwa orang lain boleh berkata, saya hanya minta rumah, Pak, untuk anak saya hanya minta sekolah untuk anak saya. Kenapa Tuhan tidak memberikan? Saya memang anak Tuhan, tapi anak yang ditolak sama Tuhan. Artinya apa? Dia menaruh curiga sama Tuhan bahwa Tuhan pilih kasih. Tuhan itu adil, Dia tidak pilih kasih. Sudah tahu orang-orang gila? Ada yang pernah tulis kena corona? Halo? Ada ya? Oh, kalau gitu Pak, saya jadi gelo aja. Jangan dong. Mereka makan juga sembarangan, bahkan bully gini saudara, tidak pakai masker. Tapi kenapa? Allah itu adil saudara. Coba kalau semuanya jadi dokter semua, waduh, semua jadi pendeta. Saya banyak mungkin nggak nedik saudara. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Tapi semua ada bagiannya untuk saling menopang, saling menunjang, seperti tubuh Kristus. Ada tangan, ada kaki. Ketika tangan kegores, kaki sakit nggak? Merasa sakit juga. Ketika kegores ke kaki, wah, ketika saya sekarang juga masih haleluya saudara, tapi saya punya iman sembuh. Ya, saya paksakan jalan tegap saudara. Sebetulnya mungkin kalau jalan begini saudara ya, tapi saya tegap, saya punya iman. Bila Yesus sudah menyembuhkan, saya hanya oles-oles minyak urapan saudara ya. Nggak apa-apa kalau saudara mau pakai obat yang lain nggak apa-apa, tapi saya oles minyak urapan. Bengkaknya yang hitam apa mulai disut saudara, haleluya. Terus saja. Dan saya tidak memperhatikan ini, saya jalan seperti biasa, saya tetap pelayanan. Tapi kalau saya fokus kepada masalah saya, mengasihi diri sendiri, di rumah duduk santai ya, lihat TV. Aduh, di Tuhan ya. Itu loh Ted, ada orang yang dilayani supaya diterima Yesus. Nanti lihat Tuhan, kan kemarin sudah 20 orang, capek Tuhan. Dan 20 orang itu harganya berapa Tuhan? Oh no, wah seolah-olah kita lebih pintar daripada Tuhan. Ada yang tahu 5 menit kemudian apa yang terjadi? Angkat tangan. Yang jelas ibadah masih berlangsung. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan, tapi satu hal kita tahu bahwa Allah menyertai kita. Namun jangan jadi orang yang ketika kita sudah tanya sama Tuhan, kejar. Tuhan, jikrap dibakar, terus kita nggak punya makanan, leles, letoy, letih, lesu, lemah Tuhan. Bagaimana mungkin saya bisa mengejar mereka? Rasanya keadaan yang mempengaruhi hidup saudara. Saya beritahu saudara, Yesuslah yang mempengaruhi hidup saudara. Jangan keadaan. Keluar dari keadaan itu dan perkatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya percaya janjimu Tuhan. Dan Daud berkata, oke Tuhan. Dia kejar. Hidup ini tidak akan pernah sepi dari persoalan dan tantangan. Akan selalu ada kesulitan di sepanjang perjalanan hidup saudara dan saya. Tetapi orang-orang yang tangguh, dia berani mengejar musuh. Tuhan lakukan masa ini, jangan. Tuhan terima kasih Engkau mengizinkan saya melewati masa ini, supaya saya belajar bagaimana saya mengandalkan Engkau. Saya belajar bagaimana mengasihi orang-orang yang selama ini dekat dengan saya, tapi ternyata mungkin menggesek saya dengan rupa. Tuhan mengajar supaya saudara dan saya
hidup semakin serupa dengan Kristus. 2 Timotius 1:7 mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, amin, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Itu janji Tuhan. Lewati persoalan ini, jangan takut. Saudara akan dipelihara Tuhan, saudara akan dikuatkan Tuhan. Tidak mungkin saudara akan tergeletak. Percayalah, Tuhan tidak pernah memberikan ketakutan kepada anak-anaknya. Tuhan memberikan roh keberanian kepada saudara dan saya. Oleh karena itu, ke depan perkatakan, Tuhan, aku mau song-song masa depan bersama dengan Tuhan. Sekalipun corona tetap ada, jangan takut. Kalau memang sudah waktunya Tuhan, kita dipanggil Tuhan, kita akan dipanggil Tuhan. Memang sudah waktunya. Tapi kalau belum selesai, lakukan tugas bagian saudara. Jadi ada 4 hal. Yang pertama apa tadi? Jangan suka mengeluh. Yang kedua, orang yang tangguh, teguh imannya. Yang ketiga, selalu bertanya kepada Tuhan, selalu bertanya kepada Roh Kudus, tuntun saya. Yang keempat, orang yang tangguh, dia berani mengejar musuh. Dapat nggak Daud? Dapat. Dan bagaimana Tuhan dimuliakan? Teduhkan kepala saudara, teduhkan hati saudara. Haleluya. Saya akan berdoa. Saya undang pemain musik. Sampai waktu 5 menit, saya akan doakan saudara. Biar firman Tuhan hari ini menguatkan saudara. Saudara melihat ada cahaya kemuliaan Tuhan. Saya melihat ada pelangi-pelangi yang Tuhan nyatakan kepada saudara. Ada janji-janji Tuhan yang mungkin hari ini kau belum mendapatkan, tapi ada pelangi kasih-Nya, pelangi janjinya yang luar biasa yang Tuhan taruh dalam hidup saudara dan saya. Lagu-lagu, ya. Pak Leman tahu, tangan Tuhan sedang melihat di A atau di G. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Saat Tuhan tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhan tak akan memberi, tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti, pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang berada. Sedang merintah suatu karya, suatu karyanya agung budi. Saudara kita semua begitu berdiri. Menanti kau lihat pelangi kasih-Nya.
belajar untuk tidak mengeluh, belajar mengucap syukur dalam segala keadaan, karena itu yang kehendak Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Karena kita percaya Allah turut bekerja dalam sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dalam nama Yesus, urapan mengalir atas setiap pribadi saat ini. Kami tahu di depan kami sepertinya tidak jelas, tapi yang membuat jelas adalah firman yang tinggal dalam kami, bahwa Engkau menjanjikan pengharapan yang luar biasa. Engkau menjanjikan pemulihan, Engkau menjanjikan kesembuhan. Oleh karena itu, Engkau menjanjikan banyak hal dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, urapan kesembuhan Kau alirkan. Setiap pribadi yang mendengar, setiap pribadi yang hadir saat ini, yang sakit, di dalam nama Yesus urapan kesembuhan. Yang bagian kakinya sakit, dalam nama Yesus kesembuhan mengalir. Tulang-tulang itu linu lagi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, yang sakit kepala juga, entah karena apa, kami percaya bilur-bilur sudah menyembuhkan, memulihkan dalam nama Yesus. Yang terikat sesuatu hari ini, Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Keluarlah dari keadaan itu. Karena Tuhan tidak mau. Dengan apa seorang muda mempertahankannya? Dengan menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Anak-anak muda jaga kekudusan. Anak-anak muda jaga kekudusan yang akan berikan kepada saudara. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yang mengalami masalah dalam keluarga, kami percaya ada kasih Bapa yang menaungi. Seorang ayah akan jadi imam yang luar biasa. Seorang ibu, dia bukan jadi ibu tapi juga jadi penolong bagi suaminya. Mereka saling memberkati, saling mengampuni dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya firman-Mu tidak pernah berhenti berbicara, tapi setiap saat berbicara dalam segala keadaan. Dan kami memperoleh hikmat, kami memperoleh kemenangan, karena janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Memberkati Bapak dan Ibu Gembala yang tidak ada tempat ini sedang pelayanan, untuk memberkati, mengurapi, semakin dipakai dengan luar biasa. Hamba-hamba-Mu yang hadir saat ini juga, Kau semakin memakai mereka dalam segala keadaan. Mereka senantiasa untuk seperti Daud lalu bertanya kepada Tuhan, dan mereka dimampukan mengejar apapun yang mereka raih saat ini bersama-sama dengan Tuhan. Mereka tidak lari dari kenyataan, tapi menghadapi kenyataan bersama dengan Tuhan, dan tampil sebagai pemenang-pemenang sejati, bahkan lebih daripada pemenang. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami sungguh mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan dulu. Terima kasih hambanya Pak Pendeta Teddy atas kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Saudara diberkati Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita, kita akan menerima perjamuan kudus, menerima tubuh dan darah Yesus siang hari. Saya minta Bu Ade dan Pak Biasa untuk sambil kita naikkan pujian pada satu bukit jauh dari sini. Pada satu bukit, bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri, sepotong kayu kasar, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang pada salib itu.
Dengarkan firman Tuhan. Saya akan baca dari Yohanes 6 ayat 53 sampai dengan 58. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Amin. Kita pegang roti di tangan kanan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan tangan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus.
Kita naikkan pujian haleluya 12 kali. Tetap dalam sikap hati kita yang penuh dengan ucapan syukur pagi hari ini kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Menguatkan kami semua Tuhan. Kami menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Bapa untuk semua kebaikan yang Kau berikan bagi kami semua. Pemeliharaan-Mu dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan, tak henti-hentinya Tuhan. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau yang selalu melepaskan kami Tuhan, memberi jalan keluar dalam setiap permasalahan kami Tuhan. Bahkan Engkau yang selalu memberkati setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini, yang sudah Tuhan menguatkan kami semua pagi hari ini. Kami mau menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang tidak mengeluh lagi Tuhan dalam setiap masalah kami Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang imannya semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Kami mau tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami Tuhan, dalam pekerjaan kami, pendidikan kami, pelayanan kami Tuhan, iman kami mau tetap teguh di dalam Engkau. Dan ajari kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang selalu bertanya kepada-Mu Tuhan, agar kami tidak salah melangkah Tuhan, agar kami tetap berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, rencana-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami Bapa Tuhan. Dan kami tidak mau menjadi anak-anak yang penakut, yang pengecut Tuhan. Kami mau mengejar setiap musuh yang menghalang kami Tuhan, bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Karena di dalam Engkau kami menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang Tuhan. Dan kami akan bersorak-sorai, bersuka cita di dalam Engkau Tuhan, melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Kemenangan demi kemenangan terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Pak Pendeta Teddy Tuhan, yang sudah memberkati kami melalui firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu di dalam setiap kehidupannya, dalam pelayanannya Tuhan. Pakai Pak Teddy lebih hari lebih heran lagi Tuhan, menjadi kesaksian bagi banyak orang Tuhan. Nama-Mu yang dimuliakan dalam kehidupannya Bapa. Bahkan bersama-sama dengan istri dan anak-anaknya pagi hari ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus.
biar berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan keluarga hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang hadir pagi hari ini. Kami juga semua diberkati oleh Engkau Tuhan. Kami juga bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu yang telah kami terima pagi hari ini. Kami yang datang dengan kelemahan tubuh, kami dikuatkan. Yang sakit disembuhkan Tuhan. Bahkan kami Tuhan, kami percaya masa depan kami di dalam-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkati gembala sidang kami dan Ibu Gembala yang sedang di Kalimantan. Engkau berkati dalam setiap kehidupan mereka, pertemuan mereka dengan orang tua di Kalimantan Tuhan. Engkau berikan penuh dengan sukacita, damai sejahtera Tuhan sepanjang mereka di Kalimantan. Dan Engkau yang berkati setiap kebutuhan mereka Tuhan. Perjalanan mereka nanti minggu depan kembali ke Bandung juga Engkau yang sertai, dan Engkau yang berkati Tuhan Yesus. Dapat berkumpul bersama-sama dengan kami kembali di tempat ini dan melakukan setiap pelayanan di tempat ini Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berikan persembahan Tuhan. Biar kami dapat memberi yang terbaik Tuhan, untuk dapat kami pakai untuk pelayanan kami khususnya di tempat ini Tuhan Yesus. Dan setiap jemaat yang memberi, Engkau yang menggantikan berlipat kali ganda. Pekerjaan mereka diberkati dan usaha mereka diberkati Tuhan. Bahkan kehidupan mereka Tuhan selalu diberkati oleh Engkau Tuhan Yesus. Berkati kami semua yang melayani Tuhan pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Setelah doa berkat dari Pak Pendeta Teddy, sambil kita naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang ajaib, Engkau yang memelihara, Engkau yang menyempurnakan hidup kami Tuhan. Kami semua tetap bersatu berdoa untuk Bapak Ibu Gembala yang jauh daripada kami percaya penyertaan sempurna atas hamba-hambanya ini. Apa yang dikerjakannya dibuat berhasil, dan terutama setiap jadwal-jadwal ibadah di gereja ini mendatangkan keharuman kemuliaan bagi nama-Mu, dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi setiap pelayan dilakukan gereja di tempat ini Tuhan Yesus. Dan kalau kami juga masih bekerja di rumah, sekolah juga di rumah, kami percaya Engkau senantiasa memelihara hidup kami, dan apapun yang kami kerjakan dibuat berhasil dalam nama Yesus. Halangan hambatan, nama Tuhan ditinggal dipermuliakan, kami tetap kuat, kami tetap bisa melewati ini bersama dengan Tuhan. Dan sebelum kami pulang, kami membawa berkat yang melimpah. Mari angkat dua tangan saudara. Inilah yang terjadi dalam hidup saudara. Saudara pasti diberkati. Keluar masukmu diberkati Tuhan. Pekerjaan, bisnis, keluarga, pelayanan senantiasa diberkati Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat yang melimpah dari Allah Bapa. Kasih yang sangat mulia dari Tuhan Yesus lewat urapan kuasa Roh Kudus akan terus menyertai saudara dari sekarang sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Haleluya, yang percaya katakan amin.